Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang hubungan dua variabel kategorial dengan cross-step chi-square test. Contoh kasusnya di sini, hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi HB0. Hipotesisnya di sini, H0-nya tidak terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi HB0. Sedangkan HA-nya atau H1 terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi HB0. Sedangkan pengambilan keputusan di sini, jika nilai signifikansi pada persen chi-square kecil pada signifikan alfa 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan sebaliknya, jika signifikansi probabilitas signifikansinya yang persen chi-square besar pada 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi HB0. Kita langsung saja ke pengolahan datanya. Ini master tabelnya atau tabulasi data. Setelah kita input, di sini ada 10 pertanyaan atau 10 pertanyaan angket. Di sini ada 01, di mana 0-nya itu salah. Kalau jawab benar, maka kodenya 1. Kriteria nilainya tinggi jika responden menjawab benar besar sama 75% dari 10 pertanyaan. Sedangkan rendah menjawab benar jika responden kecil sama 75% dari 10 pertanyaan. Kita skorkan saja dulu dengan rumus sum sama dengan sum, kita jumlahkan, kita blok, kurung, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk kategorinya di sini kita pakai rumus if sama dengan if, kemudian kita pencet saja yang fx yang di sebelah if-nya. Sini logical testnya, jika skor besar sama dari 0,75 kali 10 item soal, jika skor besar sama 75% dari 10 soal, maka jawaban yang benarnya yaitu tinggi. Jika salah, maka rendah. Oke, kemudian kita tarik aja ke bawah. Sini sudah terlihat kalau 8 besar dari 75% jadi tinggi. Kemudian kita isi kodenya dengan rumus if juga. If buka kurung, tekan fx. Logical testnya, jika skor besar sama 0,75 dari 10 soal, jika benar maka 1. Jadi yang tinggi itu kita beri kode 1 dan yang rendah kita beri kode 2. Oke, dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya ini pemberian imunisasi yang variabel keduanya. Pemberian imunisasi ini sudah ada jawaban dari angket atau kuesioner.
kodenya pakai if juga jika kita tekan tombol fx nya dengan if buka kurung tombol tekan fx jika pemberian imunisasi S7 sama dengan ya kurung diberi, maka jadi pakai rumus if buka kurung tombol fx nya jika pemberi imunisasi sama dengan kita pakai tanda kutip 2 ya diberi tutup kurung terus tanda kutip 2 lagi jawaban benarnya adalah 1, keduanya 2. Oke, kemudian kita tarik bawah. Nah, ini udah ada 4. Kalau ya diberinya kodenya 1 dan tidak diberi kodenya 0. Kemudian kita buka SPSS nya. SPSS kita pilih variable view. Variable pertama itu kita beri nama pengetahuan. Nama yang kedua pemberian imunisasi. Biar labelnya tertulis pengetahuan tentang imunisasi H-B0. Terus yang variabel kedua itu pemberian imunisasi H-B0. Desimalnya kita nolkan. Kemudian valuesnya pengetahuan itu 1, labelnya tinggi. Add, kita tombol add, tekan tombol add. Kemudian kode yang kedua rendah, tombol add. Oke. Dan values yang pemberian imunisasinya values kode nomor 1 itu ya diberi. Kode yang kedua tidak diberi. Oke. Kemudian kita klik pindah ke data view dan kita kopikan kode dari master tabel tadi. Pertama itu pengetahuan dulu, copy, paste di pengetahuan. Kemudian kode pemberian imunisasi kita copy, kita paste di pemberian imunisasi. Nah, setelah kita kopikan, langsung kita uji analisis univariatnya. Univariat analyze, descriptive statistik, frekuensi.
kita blok kedua variabel dan pindahkan ke kanan dan klik OK. Nah, ini sudah terlihat univariat frekuensinya atau univariat. Selanjutnya yaitu untuk bivariatnya, uji chi-square. Analyze, deskriptif statistik, cross step. Kita pindahkan pengetahuannya di row dan pemberian imunisasinya di kolom. Kemudian kita pilih, kita klik yang statistik, kita checklist yang chi-square, continue, dan kita pilih sales dan kita checklist yang total, continue, dan klik OK. Kemudian di sini sudah ada hasilnya. Ini univariat yang pengetahuan tentang imunisasi Hb0 dan pemberian imunisasi Hb0, dan cross step atau tabulasi silangnya sudah ada juga. Kita mulai dari univariat yang dulu, kita kopikan ke Word. Univariat, nah hasil di sini pengetahuan tentang imunisasi Hb0-nya yang tinggi itu 9 orang atau 9 responden, persentasenya 45%, dan yang rendah 11 orang dan persentasenya 55%. Dan deskripsinya bisa kita buat seperti ini. Dari hasil analisis data ada 5 atau masih ada 55% ibu yang berpengetahuan rendah. Ternyata masih ada 55% ibu yang berpengetahuan rendah tentang imunisasi Hb0. Misalkan lokasinya pada misalkan puskesmas, misalkan puskesmas Padang Utara, Kota Padang tahun 2020, contohnya seperti itu. Contoh univariat. Kemudian kita masuk yang bivariat, kita kopikan dulu yang output tadi, cross step sama chi-square testnya, kita paste di Word. Nah di sini cross stepnya yang bivariat, contoh deskripsinya seperti ini. Dari ibu, dari 9 orang ibu yang berpengetahuan tinggi, dari 9 ibu ini, dari sini yang tinggi, ini total tinggi, dari 9 orang ibu yang berpengetahuan tinggi terdapat 8 orang, 40%, terdapat 8 orang ibu yang memberi
imunisasi HB0 ke bayinya, dan terdapat 1 orang ibu kurung 5%, terdapat 1 orang ibu 5%, terdapat 1 orang ibu 5% yang tidak memberikan imunisasi HB0. Dan dari 11 orang ibu yang berpengetahuan rendah, terdapat 2 orang ibu dalam kurung 10% yang memberikan imunisasi HB0, dan terdapat 9 orang ibu 45% yang tidak memberikan imunisasi HB0. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke C-square testnya. Ini di sini didapat hasilnya, persen C-square-nya signifikasinya itu 0,002. Sedangkan di sini kita pengambilan keputusan jika signifikansinya kecil pada 0,5, maka H0 ditolak dan HA terima. Maka dapat kita deskripsikan di sini, didapat probabilitas signifikansi sebesar 0,02, di mana lebih kecil dari signifikan alfa 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi
HB0 pada Puskesmas Anu sekian tahun 2020. Nah, itulah kesimpulan dari contoh kasus kita tadi, mana signifikansinya kecil dari 0,5 itu 0,02 kecil dari 0,5, maka ditolak dan hak terima. Maka terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan ibu tentang imunisasi HB0 dengan pemberian imunisasi HB0. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.